لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad. Ya, mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga saat ini masih kita dikaruniai berbagai nikmat, karunia, dan segala sesuatu sehingga kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas. Khususnya kita masih diberi kesempatan dan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini untuk melanjutkan dari materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Baik, salawat dan salam kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita hari ini akan kita membahas beberapa topik sebagai kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yakni masih sekitar deret pangkat. Seperti kita ketahui bahwa deret pangkat ini sesungguhnya adalah merupakan deret fungsi sebagai perluasan dari deret yang kita pelajari sebelumnya, itu deret terkait dengan bilangan real. Ya, jadi ada beberapa syarat yang sudah kita pelajari terkait dengan, khususnya terkait dengan kekonvergenan dari deret pangkat. Lalu di sana kita mengenal istilah atau konsep jari-jari kekonvergenan, himpunan kekonvergenan, dan jari-jari kekonvergenan, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yakni operasi pada deret pangkat. Ya, operasi pada deret pangkat ini operasi biasa, ya. Nanti kita lihat seperti apa itu ya. Dan mudah-mudahan kalian sudah baca, sudah mencermati deret itu, operasi dari deret pangkat. Bahkan di sini termasuk integrasi dan diferensiasinya. Ini sudah kelihatan ya? Iya, sudah Pak. Sudah Pak.
teorema A itu membicarakan tentang turunan ya. Turunan dari deret pangkat, bahkan integralnya juga demikian. Oh ya, ini di sini di pokok bahasan ini operasi yang dimaksud ini adalah diferensiasi dan integrasi. Ya, dari pertanyaannya adalah ada ini. Apakah kita dapat mengatakan sesuatu tentang sifat-sifat Sx? Ya, jadi Sx ini adalah apa Sx itu? Jumlah deret pangkat ya. Pada suatu interval I di mana I itu di mana dia deret pangkat itu dia konvergen ya. Maka dia ada Sx. Jadi kalau deret pangkat konvergen maka dia konvergen ke suatu fungsi. Oke ya. Misalnya, apakah Sx dapat didiferensiasikan? Apakah fungsi ini juga dapat diintegrasikan? Jawaban kedua pertanyaan tersebut adalah iya. Betul ya. Jadi teorema seperti ini. Misalkan Sx itu adalah jumlah dari pangkat pada interval I, yakni Sx sama dengan sigma ini ya. Maksudnya deret pangkat ini konvergen ya. Jadi ini interval I ini adalah suatu interval di mana deret pangkat ini dia konvergen ke Sx. Maka apabila X adalah suatu ada di dalam anggota dari I maksudnya, maka S aksen X itu adalah turunan dari masing-masing. Turunan dari masing-masing suku. Ya, sebentar. Ya, jadi S aksen X turunan dari fungsi tersebut adalah turunan dari masing-masing suku ini. Ya. Itu A1, karena A0 itu suatu bilangan konstan, maka dia turunannya adalah 0. Ya, A1 tambah 2A2S. 2A2S tambah 3A3S pangkat 2 dan seterusnya. Ya, jadi ini sama dengan. Demikian juga integralnya demikian. Ya, jadi integral dari ST/dt adalah ya integral dari 0 sampai X AN/TN dt sama dengan sigma dari AN per N per 1 S pangkat tambah 1. Ya. Oke ya. Contoh ini ya. Terapkan teorema A untuk deret geometri. Turunan dari 1/1 kurang X itu sama dengan 1 tambah X tambah S kuadrat tambah S pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ini konvergen antara -1 intervalnya, dia himpunan konvergensinya adalah himpunan bilangan real yang antara -1 dan 1. Nah, maka turunannya ini turunan dari 1 per 1 kurang X itu
sama juga dengan turunannya yang ini, turunan sebelah kanan. Di X yang sama ya, daerah yang sama. Demikian juga integralnya juga demikian. Ya. Jadi ini dengan operasi tersebut, operasi turunan dan integral, kita mendapatkan justru deret pangkat yang baru. Yang juga konvergen. Ya, paham ya? Tadinya kita tidak tahu ini 1/1 kurang X kuadrat itu deret pangkatnya apa. Ternyata dengan menggunakan teorema A kita dapatkan bahwa ini itu adalah turunan dari 1/1 kurang X. Maka berarti turunannya juga atau deret ini adalah deretnya adalah atau suatu deret pangkat yang konvergen ke fungsi ini adalah 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat dan seterusnya, yang diperoleh dengan cara menurunkan yang ruas kanan yang ini. 1 tambah 2x tambah x pangkat 3x pangkat 2 tambah dan seterusnya. Demikian juga integralnya. 1/1 kurang T dt, integral dari 0 sampai X, itu sama saja dengan kita mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan masing-masing suku ini. Ya, integral 1 dt dari 0 sampai X dan seterusnya. Maka deret dari minus, kalau integralnya adalah hasil integral dari minus ln 1 kurang X sama dengan X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 tambah dan seterusnya. Nah, akibatnya apa? Ketika kita menggantikan ln, kita menggantikan ini X dengan min X, maka kita dapatkan ini 1 tambah X, lalu kemudian ini ada suatu deret pangkat berganti tanda. Ya. Dan ini valid di titik ujungnya ya, sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan terkait dengan contoh nomor 1? Tidak ada ya? Oke. Hah? Tidak ada? Izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ini? Saya Pak Marullah mau bertanya tentang seper X kurang 1 itu dimisalkan sebagai apa kalau sesuai dengan teorema yang ada, dan kenapa 1 dikurang X kuadrat ketika didiferensialkan? Ini? Iya Pak, saya juga ingin menanyakan itu Pak. Oh ini, jadi 1 tambah 2X tambah 3X. Kenapa ini? Dari mana ini gitu? Ya. Iya Pak. Ini saya diturunkan saja. Kan sudah belajar turunan. Iya, maksudnya Pak, kalau yang 1 dikurang X itu dimisalkan sebagai apa dia Pak? Oh enggak dimisalkan. Memang ini deret ini, ya kan kita sudah belajar deret geometri, kan? Maksudnya 1 tambah X tambah X kuadrat tambah dan seterusnya. Ini kan kalau dijumlahkan ini untuk daerah di sini, pertamanya 1, ya. Kemudian rasionya X, kan gitu. 1 kurang X sudah dimisalkan. Memang sama dengan ini dia apa namanya, deret ini konvergen ke fungsi ini. Paham tidak yang saya maksud? Atau yang kamu tanyakan apa? Coba supaya jelas ya.
terkait dengan teorema, gitu maksudnya? Sudah jelas Pak, sudah jelas. Jelas ya? Dan yang mungkin yang satunya Pak, yang sama dengan 1 tambah 2x itu Oke, gini. Oh, jadi mau melihat, ya oke, saya paham. Pertanyaan kamu saya paham. Mungkin pertanyaan yang lain juga. Bagaimana melihat? Nah, sekarang kan kalau contoh 1 ini, oke, saya paham. Contoh 1 ini, ini berarti SX-nya sama dengan 1/1 kurang X, gitu kan. Sementara ini, itunya, deretnya kan ini deretnya ya, N sama dengan, mulai dari 0 sebenarnya. Kalau dari 1 berarti ini, sehingga berarti ini N dari 1 sampai ini 1, ini X pangkat N kurang 1. Ya, N kurang 1. Itu ya. Atau kalau misalnya ini mulai dari 0 juga enggak apa. Atau ini boleh ditulis menjadi N sama dengan 1, ini 1 tambah ya X pangkat N, gitu kan? Betul ya? Nah, dari teorema A itu mengatakan bahwa turunan dari S aksen X, jadi S aksen X itu sama saja dengan turunan dari masing-masing suku yang ini. Ya, sama saja dengan berarti ini 0 tambah 1 tambah 2x X tambah 3x 3x kuadrat kuadrat. dan seterusnya. 4x Ingat pangkat ya, 3. ini antara 1 dan min 1. Kalau di sebelah kanan 1, sebelah kanan min 1 tidak berlaku karena tidak sama dengan ini nanti dia. Nah, sementara turunan dari ini adalah apa? Kita ketahui sudah belajar di turunan di kalkulus diferensial. Apa turunannya? Ya, ini kan min ini berarti SX itu adalah, boleh kita tulis jadi 1 kurang X pangkat min 1. Turunannya apa? Turunannya adalah min 1 ya kali 1 kurang X 1 kurang X pangkat min 2 kali min 1. Min 1 dari mana? Turunan dari yang dalam ini. Ya, turunan yang di dalam kurung. Berarti sama dengan ini min 1, ini ketemu min 1 jadi tinggal 1. Berarti 1 kurang X pangkat, nah, sama dengan 1/1 kurang X kuadrat. Ini dapatnya. Berarti ini ya ini bersambung ini. Malah menyambung ini ya. Sama dengan itu S aksen X sama dengan ini S aksen. Wih, salah. Ini salah ya. Ini turunannya ini salah saya salah ya. Ini tuh apa ini? Jadi S aksen X, nah sama dengan yang tadi min 1 ya min 1 kali 1 kurang X pangkat min 2 kali min 1. Nah, maksud ini sama dengan ini dihapus saja ya. Oke.
Itu maksudnya sama dengan 1/1 min S pangkat min 2. Ini karena min 1 ketemu min 1. Misalnya. Ya, ini berarti sama dengan itu tadi ya. 1 tambah 2X tambah 3 kuadrat tambah 4 pangkat 3 dan seterusnya. Tetap di interval yang sama. Nah, demikian juga dengan ini. Kalau kita mengintegralkan yang sebelah kiri, ya, berarti kalau ini integralkan sebelah kiri sama juga dengan mengintegralkan masing-masing suku di yang sebelah kanan. Apa integral dari 1/1 kurang T? Ya ini hasil integrasinya ini. Sebelah kiri hasil integrasinya ini minus ln 1 kurang X. Paham di sini ya? Paham dah ini bahwa ini integralnya yang sebelah kiri integralnya adalah itu. Yang ini. Integral 1/1 kurang T dt adalah min ln 1 kurang X. Paham nggak di situ? Paham, Pak. Paham ya? Oke, paham. Tapi kenapa bisa minus? Haha, kenapa bisa minus? Kenapa bisa minus ya? Oke. Kan kalau kita punya integral ya 1 per Y dy gitu ya, atau per T dt gitu ya. Ini kan sama dengan T lah berarti itu ya. Sebenarnya ini ya, yang T-nya harus positif, tidak ada T yang negatif. Oke. Nah, kalau T-nya sama dengan 1 kurang X. Ya. Berarti dt sama dengan minus dx kan, itu ya. Maka muncul minus di sini. Tuh, paham ya? Paham, Pak. Keluar minus. Ya. Maka di sini nim sama dengan X, nanti hasilnya setelah diintegralkan, di sini jadi kuadrat per 2, ini sepangkat 3/3 dan seterusnya. Ya, maka ini adalah merupakan apa? Deret yang kita temukan, kita turunkan, yang dilahirkan dari turunan ya, penerapan konsep turunan pada deret pangkat. Dan juga ini juga adalah deret baru. Oke. Baik. Kalau ini kita ganti dengan min X-nya diganti dengan X. Oh, ya. Diganti dengan X ini kan menjadi tambah. Ya. Maka di sini menjadi kalau dipositifkan ini ya. Jadi ini kalau ditambah dengan diganti dengan X, berarti ini kan jadi min ln 1 tambah X gitu ya. Paham enggak? Hah? Paham ya? Min ln X 1 tambah X min ya. Jadi min, ini min. Ini diganti dengan min. Kan X-nya diganti dengan min. Gitu ya. Ini min ln 1 tambah X. Di sini
ini X-nya diganti dengan min X. Jadi min X ditambah dengan apa? Min X kuadrat bagi 2. Tambah min X pangkat 3 per 3. Tambah min X pangkat 4 tambah tambah dan seterusnya. Paham nggak? Ini supaya jadi X, ini kan ini harusnya menjadi min X itu. Jadi satu tambah X itu kan sama dengan 1 kurang min X, kan gitu ya. Nah, nanti min X dengan diganti X dengan min X. X-nya diganti dengan min X. Ya, maka dapatlah barisan atau deret yang ini. Oke? Sudah ya? Oke, Kak. Hah? Iya, Kak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, baik. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Yang itu yang min lan 1 kurang X itu apakah harus diubah jadi positif, Pak? Bukan. Kalau ini pakai ini. Kalau X-nya itu diganti dengan min X. Paham enggak? Kalau diganti ini, maka kita dapatkan ya. Jadi kita dapatkan lagi suatu deret yang baru. Ini tetap saja tuh. Jadi maksudnya ini kalau misalnya mau ini berarti ini ln 1 kurang X, nanti itu sama dengan di sebelah kanan ada di negatif semua, min X kurang X kuadrat per 2 kurang X pangkat 3 per 3 kurang dan seterusnya. Tapi kalau kita ganti X ini menjadi min X, maka kita mendapatkan lagi deret yang baru. Paham enggak maksudnya? Jadi ini dua deret yang berbeda. Gitu maksudnya. Kalau X ini kita ganti dengan min X, jadi nanti ln 1 kurang min X, nah gitu maksudnya. Menjadi ini min X-nya diganti dengan min X, jadi min X. Gitu maksudnya. Ini kurang. Jadi min X kuadrat per 2. Ini jadi tetap negatif. Min X pangkat 3 per 3. Kurang dan seterusnya. Maka ini kita mendapatkan lagi satu lagi deret yang lain lagi. 2X kurang S pangkat 2 per 2 tambah S pangkat 3 per 3 kurang S pangkat 4 per 4 tambah dan seterusnya. Tuh. Gitu maksudnya. Deret yang berbeda. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Contoh 2 ini sama saja. Jadi kita akan mendapatkan juga dari teorema A, kita akan juga mendapatkan suatu deret yang konvergen ke tangen min X. Tan inverse. Arcus tangens atau tangens inverse. Atau inverse dari tangen X. Ya. Inverse dari tan X, yaitu kita ingat ini kalau kita sudah belajar integral ini, kalau kita punya integral seperti ini, maka ini hasilnya adalah tan min X,
inverse dari tan X ya, atau biasa disebut dengan arcus ya. Kalau ini arcus tan X. Itu diperoleh dari integral yang ini. Nah, dari deret geometri 1/1 kurang X yang tadi di atas, dengan mengganti X-nya apa? Dengan menggantikan X dengan negatif T kuadrat, lalu kita dapatkan lagi satu lagi deret yang ini dia. Oh, deret yang ini maksudnya ya. Satu lagi deret kita dapatkan dengan mengganti X di sini. X yang ini mana aja? X yang ini mengganti dengan negatif T kuadrat. Ya, tahu caranya ya? Sudah tahu caranya. Oke. Maka nanti kita dapatkan deret yang baru lagi. Itu suatu deret yang konvergen ke inverse dari tangen X. Masih tetap X-nya antara 1 dan -1. Oke, paham nggak? Hah? Halo? Halo? Masih ada nggak orang di sini? Paham, Pak. Oke, paham. Oke. Paham. Nah, ini semua nanti akan kita gunakan nanti ketika kita belajar persamaan diferensial. Boleh ini. Oke, contoh 3 yang menarik ya. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Yang di contoh 2 tadi di bagian penyelesaian pertama, ingat kembali bahwa tan inverse tan X sama dengan integral X Betul. 0/1 tambah kuadrat gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Oh, ini. Oh, Ini pelajaran di kalkulus integral. Oh, iya. Pelajaran di kalkulus integral. Ya. Ya, Pak. Jadi buka kembali, itu ada substitusi trigonometri namanya ya. Jadi di bagian nanti cari di referensi cara ini menggunakan metode substitusi trigonometri. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi biasanya itu substitusinya nanti coba T sama dengan tan X. Nah, ini dari sini nanti kita dapatkan ya, nanti ini hasilnya seperti apa ya. Nanti dibuka lagi, pelajari kembali ya. Siapa tanya? Abdullah. Iya, baik, Pak. Oke. Ada namanya integral dengan menggunakan substitusi trigonometri. Ada substitusi sinus, ada substitusi cos, bergantung modelnya. Jadi kalau misalnya bentuknya misalnya seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat X kuadrat. Nah, bagaimana nanti substitusi apa dipakai? Dan juga kalau akar misalnya A kuadrat X kuadrat kurang B kuadrat, nah substitusinya apa? Substitusi trigonometrinya apa? Ya. Oke, ini yang menarik adalah contoh 3, coba dicermati ya. Sx sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2
2 faktorial tambah S pangkat 3 per 3 faktorial. Nanti kita ketika kita di 9 sub 96 ya, kita punya ini adalah kita sudah punya ini adalah E pangkat X, dan bahkan semua X jari-jari konvergensinya itu tak hingga. Jadi himpunan konvergensinya itu adalah himpunan bilangan real. E pangkat X ya ini. Nanti coba lihat lagi ya. Coba di. Nah, kalau kita definisi ini SX itu sebenarnya dengan SX lah. S. Kalau diturunkan S aksen X sama dengan tetap turunannya apa turunannya? Turunannya 1 ini sama dengan 0 ya. Kan? Ini turunannya sama dengan 1, yang 1 yang ini. Turunannya ini adalah X 2x per 2 faktorial. Jadi sisa X. Turunannya ini adalah 3x kuadrat per 3 faktorial. 3 per 3 faktorial itu tinggal 1/2 faktorial. Itu. Maka turunannya ini. Ini turunannya ini ya. Turunannya yang ini adalah 0. Turunannya ini adalah ini. Turunannya ini adalah ini. Turunannya ini adalah ini, dan seterusnya. Nanti sini S pangkat 4 per 4 faktorial. Nanti turunannya adalah kelihatannya adalah bahwa ini sama dengan SX. Ya. Yang ini sama dengan SX sendiri. Jadi di sini S aksen X sama dengan SX. Untuk semua X ini saya katakan tadi. S0 sama dengan 0. S0 sama dengan 1 maksudnya. S0 sama dengan 1. Ya. Dan di persamaan diferensial mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu SX sama dengan E pangkat X. Nah. Turunan dari ini, E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri. Jadi ini nanti dapatkan bahwa kalau SX-nya sama dengan E pangkat X, maka S aksennya sama dengan SX, dan seterusnya sama dengan S double aksen X, sama dengan dan seterusnya, sama dengan S X. Nah. Ya, oke, ini bagaimana persamaan diferensial nanti akan kita pakai. Oke, berikut contoh 4 juga yang menarik. Nah, ini E pangkat min X kuadrat. Ya, cukup substitusikan min X pangkat 2 untuk X dalam deret E pangkat X yang di atas. Jadi kita dapatkan min X kuadrat berarti 1 tambah min X kuadrat berarti ini min 1 kurang X kuadrat tambah S pangkat 4 per 2 faktorial dan seterusnya. Oke. Tuh, kita dapatkan itu dari tadi teorema A itu kita mendapatkan deret baru dari suatu deret yang sudah kita tahu, yang sudah kita ketahui konvergensinya di suatu daerah konvergensi, maka kita dari situ kita bisa mendapatkan deret pangkat yang baru. Ya, ini sudah dicontohkan pada contoh 1 sampai contoh 4. Oke. Contoh yang baru, contoh deret-deret yang baru juga konvergen ke suatu fungsi juga. Oke, ini apa ini penjelasannya adalah deret pangkat yang konvergen dapat ditambahkan dan dikurangkan suku demi suku. Ini teorema 92B.
Maka ini juga kita gunakan itu bisa. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, salah contoh 1 dan contoh 3 untuk deret yang diperlukan. Kemudian suku ke X, suku yang mengandung X, suku X kuadrat, dan seterusnya kita susun seperti ini ya, 0 tambah X tambah min X kuadrat per 2 tambah yang mana contoh 1 dan contoh 3 ya. Contoh 1 mana? Contoh 1 ini 1 per 1 kurang X. Kemudian contoh 3 itu adalah 1. Nah, maka nanti kita dapatkan apa ini? Nol tambah 1 X tambah 0 tambah 1 tambah X kuadrat 0 tambah 1 kurang 1/2 dikalikan ini ya. Ini perkaliannya ini ya. Perkalian dari 1 deret yang pertama 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya dikalikan dengan ya. Ini 0 kali 1 0 gitu ya. Kemudian untuk X-nya 0 kali X tambah 1 kali X. Kemudian yang X kuadratnya adalah 0 tambah 1 kurang setengah. Tambah 0 ini tambah 1/2 faktorial kurang setengah tambah 1/3 dan seterusnya. Ya, jadi ini akan dapatkan 0 tambah X tambah 1/2 dan seterusnya ya. Kita dapatkan maksudnya ini untuk mendapatkan deret yang lain. Berikut juga pembagian. Oke, pembagian dari deret. Dia akan mendapatkan deret ya, misalnya deret ini kita bagi dengan deret yang ini. Maka nanti dapatkan deret yang baru lagi. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah deret yang ini konvergen juga ke perkalian dari limit 2 deret konvergen tadi sama dengan ini pertanyaannya gitu ya. Nah, itu makanya disebutkan pada teorema B. Teorema mengatakan kalau punya fx sama dengan nx pangkat n dan gx bn sigma bn x pangkat n dengan kedua deret konvergen, paling tidak untuk antara R dan min R atau nilai mutlak X kurang dari R. Jika operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret-deret ini, seakan-akan deret-deret ini adalah polinomial. Maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk ini dan masing-masing menyatakan fx tambah gx, jadi maksudnya konvergen ke fx tambah gx. Kemudian kalau dikurangkan, itu konvergen ke fx kurang gx. Kalau dikalikan fx dan gx
juga akan konvergen ke fx kali gx. Ya, jadi di contoh 5 itu mengatakan bahwa ya perkalian dari apa ini? Yang mana? Oh ya, ini 0 tambah x kurang ya. Perkalian dari ln 1 tambah x, yang ln 1 tambah x maksudnya yang ini. 1 tambah x yang ini. Karena tadi kan x kurang x kuadrat per 2. Ya, ini ya. Ini x kurang x per 2 ini. Ya, akan konvergen juga ke ln 1 tambah x ke e pangkat x. Karena ini adalah e pangkat x. Yang ini adalah e pangkat x. Yang ini adalah ln 1 tambah x. Nah, karena itu menurut teorema B, maka deret yang ini juga akan konvergen ke ln 1 tambah x kali e pangkat x atau e pangkat x ln 1 tambah x. Demikian juga dengan ini. Nanti akan konvergen ke apa ini? Ya, sama pembagiannya. Berarti akan konvergen ke ln x 1 tambah x dibagi dengan e pangkat x. Oke, gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Jika B0 tidak sama dengan 0, maka hasil yang berpadanan berlaku untuk pembagian. Tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk nilai mutlak S yang cukup kecil. Kalau B0 sama dengan 0. Oke ya. Yang maksudnya di GX ini. Ada pertanyaan? Masuk Pak. Oke. Operasi pertama yang digunakan itu Pak, penjumlahan? Perkalian. Perkalian. Ya, perkalian. Ini perkalian ini. Ini kali ini. 0 kali 1, 0 gitu ya. Kemudian yang suku X-nya 0 kali X tambah 1 kali X. Maka di sini 0 tambah 1X. Gitu ya. Paham nggak? Untuk suku X kuadratnya 0 kali ini kan 0. Berarti ini 0. Tambah 1 kali 1. Ini kan X kuadrat ini. 1. Lalu ini kurang kali, ini kurang. Ini 1 kali min 1. 1 kali min setengah. Ini jadi min setengah. X kuadrat. Dan seterusnya. Nanti ini 0 kali ini 0. Ditambah ini kali ini. Berarti 1 kali 1/2 faktorial ini. Dikali min 1 kali min 1/2 kali 1 min 1/2. Dikali 1/3 kali 1 ini 1/3. Dan seterusnya. Sudah ya? Paham ya? Ya, Pak. Nah. Ya, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Ini pembagian yang ini tadi. Pembagian yang ini dibagi dengan ini. Ya. Ya, X kurang 1/2 X kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 kurang 1/4 X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Baru ini pembaginya adalah 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial maksudnya. Ini X pangkat 3 per 6 karena 3 faktorial 6. Di sini nanti X pangkat 1/24 X pangkat 4 dan seterusnya. Oke, contoh 6. Contoh 6 ini juga sama. Carilah deret pangkat untuk E tangen min 1X atau E pangkat inverse dari tangen X.
Ya, tentu tangan X ini tangan X itu atau X-nya di sini adalah dari 1 sampai min 1. Pangkat U kan 1 tambah U pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Kita sudah tahu itu. Lalu kemudian U-nya kita ganti dengan tan min 1X atau inverse dari tangan X. Jadi 1 tan min 1X tambah tan min 1X kuadrat dan seterusnya. Oke ya. Sampai sini cukup, paham? Sekarang substitusi tangan min 1X dari contoh 2. Dia punya deret. Ya, X kurang S pangkat 3/3 dan seterusnya. Pangkat ya, ini maksudnya tangan min 1X. Tangan min mana yang contoh 2 ya. Ini deret yang ini. X min S pangkat 3/3 tambah S pangkat 5/5 dikurang S pangkat 7/7 dan seterusnya. Ini ada salah ini ya. Ini ada salah. Ini bukan per 2, ini per 3 di sini. Ini per 3. Ya. Nanti tambah S pangkat 5/5 kurang S pangkat 7/7 dan seterusnya. Oke. Nanti akan ada seperti ini. 1 tambah nanti ini dikali-kali saja ya. Tambah ini dan seterusnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nanti akan dapatkan ini 1 tambah X tambah S kuadrat per 2 kurang S pangkat 3/6 kurang 7 S pangkat 4/24. Ini hasil dari sini ya. Nanti dicek ya. Paham enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Ya, nanti ini dicek ya, nanti cek ya. Nanti akan jadi 1 tambah X tambah S pangkat 2/2 kurang dan seterusnya. Jadi ini deret baru. Nanti deret ini konvergen ke sini. Oke. Berikut deret pangkat dalam X kurang A. Jadi kalau kita tadi X-nya nanti tadi sebenarnya kita bisa ini secara umum ya, X kurang A. Ini deret pangkat dalam X kurang A dalam sebab itu kita menyatakan teorema untuk deret pangkat dalam X ya. Tapi ini juga teorema valid juga untuk X kurang A. Ya. Dan itu kita bisa pandang X itu sama dengan X kurang 0 dalam kasus yang ini ya. Jadi maksudnya deretnya itu adalah sigma sama dengan 1 ya. AN X kurang A pangkat N gitu maksudnya. Ya, itu deret pangkat. Deret. Sekarang kita masuk. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau begitu coba kerjakan ini 11 ya. Oke, nanti dikerjakan ya, misalnya soal nomor 2 misalnya ya. Seperti apa? Atau soal nomor 5. Ya. Oke ya. Dan seterusnya. Ini apa ya? Deret Taylor ya. Deret Taylor itu erat kaitannya dengan nanti kita berbicara tentang deret pangkat. Sangat erat kaitannya. Ya.
Coba kita lihat, kita cermati beberapa. Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah diketahui suatu fungsi f, misalnya sin x atau ln cos kuadrat x. Dapatkah kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x kurang a? Nah, ini tadi kan kita belajar deret pangkat. Kita bahas deret-deret pangkat yang sudah konvergen. Ya, sudah konvergen ya. Jadi misalnya tadi deret 1 tambah x tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dan seterusnya, tambah dan seterusnya, itu akan konvergen ke 1 kurang 1 per 1 kurang x kalau x-nya itu antara min 1 dan 1. Ya, oke. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah suatu fungsi itu dinyatakan dalam sebuah deret pangkat? Dan tadi terbaliknya, kita memeriksa suatu deret pangkat itu apakah dia konvergen. Kalau dia konvergen, konvergen ke fungsi apa? Dan di daerah mana dia konvergen? Ya, paham ya? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana, bisakah suatu fungsi apa saja dinyatakan dalam bentuk deret pangkat? Oke, contoh sederhana misalnya ini, kalau kita punya misalnya fx sama dengan misalnya 2x tambah 1. Bisa enggak dijadikan deret pangkat? Bisa, karena ini kita tinggal menyatakan bahwa ini sama dengan n sampai tak hingga misalnya an s pangkat n dengan syarat apa? A1-nya, A0-nya, oh ini A1. Dari 0 ya. A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 2, gitu ya. Dan AN sama dengan 0 jika yang lebih besar dari atau sama dengan 2. Sudah, dia merupakan deret pangkat. Tapi bagaimana kalau dengan sin x? Fx sama dengan sin x. Atau fx sama dengan cos x. Bisa enggak dinyatakan dalam deret pangkat? Nah, ini yang kita akan bahas pada topik ini. Oke ya. Baik. Nah, di sini dikatakan secara lebih presisi, dapatkah kita mencari bilangan C0, C1 yaitu, maksudnya pasnya itu seperti apa? Misalnya fx itu bisakah dinyatakan sebagai ini C0 tambah C1 kali x kurang 1 kurang A tambah C2 kali x kurang A pangkat 2 kali tambah C3 x kurang A. Ini artinya maksudnya ini n sama dengan 0 sampai hingga C n x kurang A pangkat n. Apakah ini kan suatu deret pangkat? Ini suatu deret pangkat. Nah, sekarang kita menggunakan cara ya dengan teknik diferensiasi deret. Oke ya, coba. Baik. Kita turunkan deret ini. Kita turunkan fungsi ini. Ya. Misalkan ini deret ini konvergen ke fx. Gitu ya. Ya, ini deret ini konvergen ke, ini kita bicara tentang konvergen. Misalkan ini sudah konvergen ke fx tadi. Maka berdasarkan teorema A tadi, kita bisa turunkan ini f aksen x sama dengan C1
tambah 2C 2S kurang A pangkat 1 nih. 3C pangkat 3S kurang A pangkat 2 dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tambah dan seterusnya. Turunan keduanya ini diturunkan lagi ya. Turunan keduanya 4 kali 3. Ini 4 kali 3. Ini 2 faktorial, ini kan 2 kali 1. 3 ini 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 sebenarnya ini ya. Di sini 4 kali 3 atau 3 kali 4 ya. Kalau di sini nanti 4 kali 5 atau 5 kali 4 dan seterusnya. Turunan ketiganya dan seterusnya seperti itu. Ya. Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan A, ya. Kalau X-nya sama dengan A, maka kita dapatkan FA sama dengan C0 gitu ya. Karena yang sikus ini ya 0 semua. Kalau X-nya sama dengan A, maka ini jadi FA sama dengan C0 tuh. F aksen A sama dengan C1 karena sebelah sana itu 0 semua. Turunan kedua di titik A itu adalah yang ini. 2 faktorial kali C kuadrat, berarti C2 sama dengan turunan kedua di titik A bagi dengan 2 faktorial. Dan seterusnya C3-nya dan seterusnya. Maka kita dapatkan Cn sama dengan F turunan ke N di titik A per N faktorial. Oke. Bertanya Pak, Ya, di situ A sebagai apa Pak? sebagai titik konstan, suatu titik. Seperti misalnya 0, 1, 1/2, min 1/2. Ya, satu titik. Bukan variabel. Iya Pak. Itu adalah X. Oke. Satu titik ya, ini variabel ya. Izin masuk Pak. Oke, silakan. Di C0 sama dengan FA dan seterusnya juga C1 karena di belakangnya itu kan 0 semua. Betul. Pertanyaannya, kenapa 0? Kenapa di belakangnya 0 nilainya Pak? Ya, ini karena masukkan ganti 0. Ganti dengan A di sini. Gantikan dengan A. Nih. Coba kamu ganti dengan A di sini. Ya toh? Berarti Ini kan A dikurang. Ini juga diganti dengan A. Ganti dengan A. Ini A, suku A semua. Jadi 0 semua akhirnya. Kesananya 0 semua, oke. Nah, kita substitusikan ini X sama dengan A. Maksudnya kita mau menyelidiki di titik X sama dengan A. Oke. Nah, agar ini valid, maka ini kita buat perjanjian. Kita buat perjanjian dari sini itu. Dari sini kita buat perjanjian. Kesepakatan bahwa turunan ke 0 itu, maksudnya turunan ini kan turunan ke N dari ya. Itu kita definisikan ini sama dengan FA. Ini definisinya ya, kita definisikan. Supaya ini kita bisa berlakukan secara umum. Kemudian 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, sehingga ini 0 faktorial sama dengan 1. Turunan ke 1 kan turunan pertama dari titik A ini sama dengan ini maksudnya sama dengan F1 A bagi 1 faktorial. Ini sesungguhnya adalah F turunan keduanya. Ini pakai kurung ya, bukan F kuadrat, bukan ya. Ya, dan makanya pakai kurung 2 faktorial. Ini F
3 faktorial. Itu. Ini masuk ketunggalan dari ya, teorema ketunggalan dari fx. Jadi kalau f itu memenuhi ini untuk semua x dalam suatu interval sekitar A, maka Cn f turunan ke n di titik A atau di sekitar titik A dibagi dengan n faktorial. Ya. Nah, tidak bisa, maksudnya ini dinyatakan dari menjadi dua fungsi itu ya. Jadi fx ini tunggal nanti, fx ini tunggal. Kalau deretnya seperti ini maka fx-nya tunggal. Tidak dapat menyatakan oleh dari satu deret pangkat dalam x kurang a. Nah, deret pangkat deretnya itu tunggal maksudnya ya. Kalau deret pangkatnya dalam x kurang a itu disebut deret Taylor. Ya, tapi kalau a-nya ini diganti dengan sama dengan 0, maka deretnya disebut deret Maclaurin. Ya, dari nama matematikawan, dua-duanya dari nama matematikawan. Konvergensi dari deret Taylor. Tetapi pertanyaan keberadaan tetap. Jika diberikan fungsi f, dapatkah kita menyatakannya dalam sebuah deret pangkat dalam x kurang a? Dua teorema berikut memberikan jawabannya. Teorema B, rumus Taylor dengan sisanya. Pada deret yang lalu kita juga sudah mengenal sisa dari deret. Misalkan f itu fungsi yang turunan ke n plus 1, ya dinyatakan dengan f pangkat ini, pangkat dalam kurung tambah 1 ini menyatakan, bukan pangkat ini ya, tapi menyatakan turunan ke n plus 1 pada titik x ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka I yang mengandung A. Maka untuk setiap x dalam I, fx, fa tambah f aksen A x kurang A tambah fa f double aksen faktorial tambah rnx. Ini rnx ini adalah galat atau sisa yang diberikan rumus fn plus 1 di turunan ke n plus 1 turunan ke n plus 1 di titik C dibagi dengan n plus 1 faktorial kali x kurang A pangkat n plus 1, dan C itu suatu titik di antara x dan A. Oke. Ini kita buktinya ini agak apa namanya, agak analisis ya. Oke ya, ini pembuktiannya agak analisis ya. Oke, tapi yang kita ingin tangkap adalah bahwa ini suatu fx adalah merupakan fx itu dapat diaproksimasi dan di sekitar titik A itu dapat didekati dengan penjumlahan dari n suku atau n plus 1 suku, di mana selisihnya itu adalah itu rnx, di mana rnx adalah turunan ke n plus 1 dari f di titik C dibagi n tambah 1 faktorial dikali dengan x kurang A pangkat n tambah 1. Kalau ini n tambah 1 betul-betul pangkat. Oke ya. Jadi bedakan antara penulisan dengan menggunakan kurung di atas, kemudian yang tidak pakai kurung. Kalau yang kurung itu artinya turunan ke, kalau ini pangkat, kalau tidak pakai kurung. Oke ya.
Kita lanjut. Mari kita lihat. Teorema Taylor ini. Teorema Taylor. Nah, misalkan f itu adalah fungsi dengan turunan semua tingkat. Ya, maksudnya dengan semua tingkat dalam interval itu ada, itu maksudnya ada ya. Jadi maksudnya dapat diturunkan sampai berapapun di interval A kurang R sampai A tambah R. Itu maksudnya daerah. Ya. Di interval ini, interval A kurang R sampai A tambah R. Deret Taylor ini, ya tadi yang di atas itu ya, C0, C1, C2, C3, dan seterusnya tadi, sampai Cn, menyatakan fungsi f pada interval ini, A kurang R, A tambah R, jika dan hanya jika limit Rnx sama dengan 0. Apa tadi Rnx? Turunan ke n plus 1 di titik A dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali dengan x kurang A pangkat n tambah 1. Nah, ini kan? Oh, di titik C maksudnya. Titik C itu ada di sini. Suatu titik dalam interval A kurang R dan sampai A tambah R. Oke, ini ya. Contoh 1. Coba, ini kita mau menggunakan mencari suatu fungsi atau suatu deret dari suatu fungsi. Oke. Carilah deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret itu menyatakan sin X untuk semua X. Oke, ini berlaku untuk X. Oke. Kita punya fx sama dengan sin X. Kita turunkan. Turunan kesatunya adalah cos X. Lalu kita lihat deret Maclaurin itu adalah X. Melihat X sama dengan 0 ya. F0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan 1, F0 sama dengan 0 maksudnya. F aksen karena sin 0 sama dengan 0. F aksen 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 sama dengan 1. Ini sama dengan 0, min 1, dan berganti-ganti seterusnya ya. Maka kita dapatkan sin X sama dengan X kurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah dan seterusnya. Ini valid untuk semua X. Asalkan kita dapat menunjukkan bahwa limit dari Rnx ini sama dengan 0. Ya, oke ya. Nah, perhatikan bahwa turunan ke n plus 1 itu sama dengan di titik turunan ke n plus 1 itu turunan f n plus 1 adalah cos X. Atau bisa sin X. Rnx cos X bisa sin X. Ya. Maka turunan ke n plus 1 di titik C ini itu terletak antara 1 dan min 1 karena atau terletak antara 0 dan 1 tuh. Atau lebih kecil ya, atau nilai mutlaknya itu kurang dari atau sama dengan 1. Paham ya sini ya? Ya, karena ini cos X. Kalau cos X itu kan ini lebih kecil dari atau sama dengan 1. Nilai mutlaknya. Ini juga nilai mutlaknya kurang dari atau sama dengan 1. Karena kenapa?
Karena sin X itu kurang dari 1, lebih besar dari min 1. Demikian juga cos X. 1. Maka ini ya, kalau dimutlakan itu kurang dari 1. Jadi tinggal X pangkat N plus 1 per N faktorial. Tetapi limit ini itu sama dengan 0. Ya, berapapun X-nya. Berapapun X-nya ini, ya, limitnya yang ini adalah barisan, limit barisan ini maksudnya sama dengan 0 semua X. Oleh karena itu, S pangkat N per N faktorial adalah suku ke N dari suatu deret yang konvergen. Oke ya. Karena S pangkat N per N faktorial adalah suku ke N dari suatu deret yang konvergen. Nah, lihat contoh 3 nanti deh, soal 29 dan soal 29 subbab 96. Akibatnya ini sama dengan 0. Ya. Karena itu, maka ini valid untuk setiap X. Berdasarkan tadi teorema yang berapa? Teorema ini. Teorema C ya. Oke. Pahamlah sampai di sini. Oke, demikian juga contoh 2 ini terkait dengan cos X. Contoh 2 juga demikian. Contoh 3 ini cos hiperbolik X. Cos hiperbolik ini ada di sini, maksudnya juga akan valid untuk semua X. Ya. Nah, ini metode yang untuk menyelesaikan contoh 3 ini ada 2 pendekatan. Ya, pendekatan pertama tadi itu menggunakan itu tadi menggunakan teorema berapa? Teorema C. Pendekatan kedua menggunakan penjumlahan dari deret ya. Kita punya bahwa cos hiperbolik dari X itu adalah E pangkat X tambah E pangkat min X per 2 itu. Ya, maka E pangkat X sama dengan 1 tambah ini dan seterusnya E pangkat min X ini. Nanti dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan lalu dibagi 2. Ini tambah ini 1 tambah 1 kan 2. Bagi 2 berarti 1. Ini 0. Bagi 2 ya tetap 0. Ini di 2 kali kan, jadi bagi 2 lagi. Jadi ini tinggal 1 bagian. Ini jadi 0. Ini bagi 2 lagi, berarti nanti kalau ini dijumlahkan lalu dibagi 2. Dibagi 2. Itu akan dapatkan nanti sama dengan apa? 1 tambah S kuadrat per 2 faktorial tambah S pangkat 4 per 4 faktorial tambah dan seterusnya.
Oke, itu ya. Dapat nanti ini ya. Berikut ini pakai cos hiperbolik. Cos hiperbolik tadi ini. Ini contoh 3. Kita kerjakan 2 tugas itu sekaligus pada saat kita mendefinisikan deret untuk suku demi suku dan menggunakan teorema mendapatkan sin hiperbolik X. Ini turunkan. Oke ya. Kemudian ini masih ada lagi kita punya ini biasa deret binomial. Oh, ini deret-deret Maclaurin yang penting ya. Baik, kita lanjut sedikit. Kita lanjut sedikit tentang deret, ini deret binomial. Deret binomial itu terbilang bulat positif P, jadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka ini 1 tambah X pangkat P sama dengan 1 tambah P1X. P1X ini adalah kombinasi 1 dari P objek. P2 ini kombinasi 2 dari P objek. Ya, dan seterusnya. PK itu adalah memiliki kombinasi ya. Jadi P faktorial dibagi K faktorial kali P kurang K faktorial. Kali P kurang apa? P kurang K faktorial. Ini sama dengan P kali P kurang 1 kali P kurang 2 dan seterusnya sampai kali P kurang K tambah 1 per K faktorial. Oke. Untuk sembarang bilangan real P dan untuk X nilai mutlak kurang dari 1, maka ini adalah ini konvergen ya. 1 tambah X, ini deret ini konvergen. 1 tambah X pangkat P sama dengan 1 tambah ini deh. Nanti ini digunakan deret Maclaurin untuk membuktikan itu ya. Oh, ini bilangan real P maksudnya. Jadi semua P. Dan untuk ini ya terus gimana itu? P kali P kurang 1. Jadi bisa min 2. Nanti bisa bilangan real akar ini pangkat setengah. Ya, dapatnya seperti ini. Ya. Ini juga seperti itu. Oke ya, bukan hanya berlaku ini jadi deret pangkat di sini ini berlaku itu semua bilang real P ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Ya, ini nanti teorema apa teori yang kita punya itu nanti kita salah satu penggunaannya atau aplikasinya adalah mengaproksimasi Taylor terhadap fungsi di sekitar suatu titik ya.
Ya, misalnya ini P1X, FA tambah F aksen A kali X kurang A. Ini merupakan sebuah aproksimasi Taylor tuh fungsi yang ini ya, diaproksimasi di sekitar titik ini dengan sebuah garis lurus. Ya, sebuah garis lurus. Jadi misalnya contoh kalau Y sama dengan Fx sama dengan ln X, maka aproksimasi dengan menggunakan garis pada titik sekitar 1 adalah ini persamaannya, X kurang 1. Ya, kalau menggunakan polinomial yang misalnya berderajat 2, ini kita lihat ya. Kalau ini P2X, ini adalah aproksimasi derajat 2 dari fungsi F. Fungsi F ya. Kalau derajat N, polinomial derajat N bisa mengaproksimasi suatu fungsi di sekitar titik A dengan menggunakan ini. Oke, seperti ini. Misalnya ini mengaproksimasi fungsinya itu adalah ln X. Ln X itu adalah ini ya. Oh, bukan ln X ini. Oh, di sekitar ln X gambarnya begini. Salah ini. Salah gambarnya ini ya. Ini gambarnya salah ini. Tidak memotong sumbu X, sumbu Y, tidak. Ya, tidak ada ln 0 itu, tidak ada. Jadi gambarnya ini keliru. Gambarnya seperti ini nih. Nah, ini gambarnya itu. Lihat ya. Tekan. Ini gambarnya salah ini. Jadi harus gambarnya gini. Oke. Oh, ini gambarnya. Ini gambarnya. Oh, betul ini gambarnya. Ini gambarnya ya. Betul, salah. Salah lihat kita ya. Jadi gambar ln X itu adalah ini. Gambar yang ini ya. Ini ya, gambar yang agak tebal ini. Sini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, tidak memotong sumbu Y. Saya perjelas dengan warna merah. Nah, ya, ini ln X. Kemudian aproksimasi derajat 2-nya adalah ini. 0 tambah 1 kurang X kurang 1. Jadi X kurang 1 kurang 1/2 X kurang 1 kuadrat. Ya, aproksimasi di sekitar titik 1. Ya, kalau aproksimasi sekitar titik 2 nanti lain lagi. Ya. Kalau dia aproksimasi sekitar titik 0 tidak bisa. Ya, karena ln X-nya tidak ada. Oke, ini polinomial Maclaurin ya. Polinomial Maclaurin itu di sekitar titik 0 tadi ya. Polinomial Maclaurin. Bukan ini kalau polinomial Taylor ini di titik X sama dengan A. Kalau Maclaurin di titik A-nya sama dengan 0. Ya, jadi nanti akan ada
ini seperti ini ya. Contoh. Ini kalau fx-nya itu apa? Nah, ini visualisasi boleh memberikan aproximasi terhadap cos X. Kita telah mensketsakan grafik-grafik P. Yang mana yang fungsi aslinya itu adalah ini ya. Ya, ini fungsi cos X-nya. Ya. Cos X-nya itu. Nanti P1-nya ini. P2-nya mana? P2-nya sama dengan P1. Ya. P3 sama dengan P. Oh. Ya, tinggal ini masukkan. P2-nya sama dengan cos ya. Sama dengan 1. Mana P2-nya? Ya, ini PN ini. Kalau P0-nya ini P1 berarti hanya turunan kedua di titik 0 itu dikali X. Itu P2. P2 ya? P2 ya? Oke. Kalau P1 sampai di sini ya. Sampai turunan pertamanya sampai X pangkat 1. Gitu ya? P1 itu. Oh, P1 ini P0 ini F0. P2 ini berpangkat 2 itu. Jadi tadi kalau cos X ya. Cos X. Cos X itu ini 1 kurang 1/2 faktorial kali S kuadrat. Itu P2 ya. P0 sama dengan P1. P1, ini P1. P2-nya mana? Ini P2. Parabola ya. 1 kurang 1/2 S kuadrat. P3-nya sama dengan P2. P4. P4-nya sama dengan P5. Itu pangkat 4 ini. Pangkat 4. P6 dan P7 mana? Tidak ada ya. Ini dia langsung P8. Ya, jadi semakin banyak N-nya, semakin mendekati lengkungan ini nanti. Ya, ini seperti yang lihat. Seperti ini P8 sudah semakin gitu ya. Paham enggak? Oke, ini galatnya ini dan seterusnya ya. Oke. Nanti dibaca ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mohon maaf Pak, izin masuk Pak. Ya, silakan.
apakah bisa Pak ini hasil rekamannya dimasukkan ke LMS? Soalnya biar kami pelajari juga Pak. Oh gitu ya. Kami. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ya, oke, nanti saya coba ya. Oke, saya kira cukup ya. Ini sudah komat mestinya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikut, pada pertemuan berikut ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jadi kita belajar hubungan integral dari deret untuk mendapatkan suatu deret lain yang konvergen, itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyatakan suatu fungsi menjadi sebuah deret pangkat. Ya, dan itu deret pangkat itu akan menjadi aproksimasi bagi fungsi tersebut ya. Jadi kalau misalnya fungsinya itu sulit ini nanti akan bermanfaat nanti kalian ketika ada nanti akan menggunakan deret pangkat dan seterusnya. Metode deret pangkat mencari solusi persamaan diferensial dengan menggunakan metode deret pangkat. Oke, cukup ya. Saya akhiri. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi